Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan ceria. Bertemu lagi dengan Bu Lia di sini di kelas Ceriaku. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga. Simak baik-baik ya. Anak, kalian pasti tidak asing dengan yang namanya listrik. Listrik adalah kebutuhan pokok dari manusia. Kalian bisa bayangkan kalau tidak ada listrik, rumah kalian di malam hari akan menjadi gelap. Kalian tidak bisa menonton televisi dan masih banyak lagi yang tidak bisa kalian lakukan tanpa adanya listrik. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Lia, apakah kalian pernah berpikir bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Yang pertama, listrik itu berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Sebagai contoh yaitu PLTA. PLTA adalah kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang ada di belakang Bu Guru ini adalah salah satu contoh dari bagian mesin pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut sebagai pipa pesat. Jadi pipa ini dalamnya adalah air yang mengalir, nantinya akan menggerakkan turbin hingga menghasilkan energi listrik. Yang kedua, energi listrik itu kemudian diterima oleh gardu TET atau gardu tegangan ekstra tinggi. Di gardu TET terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan mencapai 500 kV. Tahu tidak kalian alasannya kenapa tegangannya harus dinaikkan? Alasannya adalah karena listrik akan mengalami perjalanan yang jauh sekali, sehingga membutuhkan kabel yang sangat panjang. Jadi, dengan dinaikkannya tegangan akan mengurangi rugi daya. Arus menjadi turun dan artinya ukuran kabel yang digunakan adalah ukuran kecil sehingga bisa menghemat secara ekonomis. Selanjutnya, setelah dari gardu TET, listrik akan masuk ke saluran udara tegangan tinggi atau disebut sutet. Pada sutet terdapat trafo step down yang berfungsi menurunkan tegangan yang tadinya 500 kV menjadi 150 kV. Alasan diturunkan tegangannya adalah karena memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah mulai banyak disalurkan ke rumah-rumah. Nah, setelah perjalanan jauh dengan menggunakan sutet tadi, energi listrik kemudian diterima oleh gardu induk. Gardu induk ini terdapat juga trafo step down yang menurunkan tegangan sampai 20 kV atau bisa disebut tegangan menengah. Listrik dengan tegangan 20 kV tadi akan disalurkan ke pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik. Selain disalurkan ke pelanggan tegangan menengah, listrik juga akan disalurkan ke gardu distribusi atau disebut tiang. Jadi yang terakhir, energi listrik ini masuk ke gardu distribusi atau biasanya berupa tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi menurunkan tegangan yang tadinya 20 kV menjadi 220 volt dan kemudian sudah bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Jadi itu dia alur listrik mulai dari pembangkit dengan tegangan yang sangat tinggi bisa sampai ke rumah kita.
Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca buku paket kalian tema 4 di halaman 25. Selanjutnya, kita akan belajar menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 25. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Apa saja ya anak-anak? Salah satunya adalah air atau panas bumi dan juga angin. Nomor 2, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Jawabannya adalah mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Nomor 3, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Kalian bisa menjawab karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Nomor 4, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Alternatif jawabannya adalah saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak-anak, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah saluran transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, kira-kira siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Nikola Tesla adalah seorang kebangsaan Yugoslavia. Dia adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday yang menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Anak-anak, berikut Ibu berikan contoh tulisan tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Kalian bisa membuat sendiri dengan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan listrik di malam hari. Rumah kita menjadi lebih terang. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Beliau harap kalian tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.